Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Safiani akan membahas sedikit materi mengenai ruang lingkup manajemen risiko. Table of contents yang pertama, definisi, kedua ruang lingkup, tiga, metode dan teknik, empat, proses, lima, tujuan. Definisi manajemen risiko keuangan adalah proses identifikasi, analisis, dan pengendalian risiko yang berkaitan dengan keuangan suatu organisasi atau perusahaan. Tujuan dari manajemen risiko keuangan adalah untuk mengurangi dampak risiko keuangan terhadap kinerja dan keberhasilan organisasi. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen risiko keuangan meliputi semua aspek keuangan organisasi atau perusahaan, termasuk pengelolaan aset, hutang, dan modal. Beberapa area yang tercakup dalam ruang lingkup manajemen risiko keuangan antara lain. Yang pertama, manajemen risiko pasar meliputi risiko perubahan harga dan nilai tukar. Kedua, manajemen risiko kredit meliputi risiko gagal bayar dan kebangkrutan. Ketiga, manajemen risiko kualitas meliputi risiko ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban keuangan. Yang keempat, manajemen risiko operasional meliputi risiko kegagalan sistem dan proses operasional. Selanjutnya, metode dan teknik manajemen risiko keuangan. Yang pertama, identifikasi risiko. Mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi pada suatu organisasi atau proyek. Kedua, analisis risiko. Menganalisis risiko untuk menentukan dampak dan kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Yang ketiga, evaluasi risiko. Mengevaluasi risiko untuk menentukan prioritas dan tindakan yang harus diambil. Keempat, pengendalian risiko. Mengimplementasikan tindakan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko. Kelima, monitor dan review. Memantau dan meninjau kembali risiko serta tindakan yang telah diambil untuk memastikan efektivitasnya. Selanjutnya, proses manajemen risiko. Penetapan tujuan. Hal pertama yang harus dilakukan yaitu menetapkan strategi, kebijakan organisasi dan ruang lingkup manajemen risiko yang akan. Selanjutnya, mengidentifikasi risiko. Mengidentifikasi apa, mengapa, dan bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya risiko untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya, analisis risiko. Dilakukan dengan cara menentukan tingkatan probabilitas dan konsekuensi yang akan terjadi. Setelah itu ditentukan tingkatan risiko yang ada dengan mengalikan kedua variabel tersebut, probabilitas dan konsekuensi. Selanjutnya, evaluasi risiko. Membandingkan tingkat risiko yang ada dengan kriteria standar. Setelah itu, tingkatan risiko yang ada untuk beberapa hazard dibuat tingkatan prioritas manajemen. Selanjutnya, pengendalian risiko. Melakukan penurunan derajat probabilitas dan konsekuensi yang ada dengan menggunakan berbagai alternatif metode. Bisa dengan transfer risiko dan lain sebagainya. Dan monitor dan review terhadap hasil sistem manajemen risiko yang dilakukan untuk mengidentifikasi perubahan yang perlu dilakukan. Terakhir, komunikasi dan konsultasi dilakukan dengan pengambil keputusan internal dan eksternal untuk menindaklanjuti dari hasil manajemen risiko yang dilakukan. Terakhir, tujuan manajemen risiko. Yang pertama, melindungi perusahaan dari risiko signifikan yang dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan. Kedua, memberikan kerangka kerja manajemen risiko yang konsisten atas risiko yang ada pada proses, bisnis, dan fungsi dalam perusahaan. Selanjutnya, mendorong manajemen untuk bertindak proaktif, mengurangi risiko kerugian, menjadikan pengelolaan risiko sebagai sumber keunggulan bersaing, dan juga keunggulan kinerja perusahaan. 4. Mendorong setiap perusahaan untuk bertindak hati-hati dalam menghadapi risiko perusahaan sebagai upaya untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Kelima, membangun kemampuan mensosialisasikan pemahaman mengenai risiko dan pentingnya pengelolaan risiko. Terakhir, meningkatkan kinerja perusahaan melalui penyediaan informasi tingkat risiko yang digambarkan dalam peta risiko
yang berguna bagi manajemen dalam pengembangan strategi dan perbaikan proses manajemen risiko secara terus-menerus dan kesinambungan. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.